Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Al-Audi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan filosofi etika. Ini untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Etika Profesi. Etika, pengertian dan rumusan para ahli tentang etika. Manusia. Di sini manusia menjadi dua tipe, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu ini memiliki akal, pikiran, perasaan, dan kehendak. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial yaitu memiliki budi pekerti, tata krama, dan etika. Pengertian etika di sini saya akan menjelaskan dari beberapa para ahli yang mengartikan etika. Yang pertama adalah DRS OP Simonakir. Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut DRS Sidi Ghazalba, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Dari DRS Haji Burhanuddin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Menurut K. Bertens, etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia secara baik, secara individual atau kelompok dalam mengatur semua tingkah lakunya. Menurut Dr. James J. Spillane SJ, etika adalah memperhatikan suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika lebih mengarah ke penggunaan akal budi dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya. Menurut W.J.S. Purwadarminto, etika adalah ilmu pengetahuan tentang suatu perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya yang sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Menurut Martin, pada tahun 1993, etika adalah semacam standar yang mengatur tingkah laku pergaulan manusia dalam kelompok sosial. Nah, di sini dapat saya simpulkan, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya, serta menegaskan mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang baik dan mana yang buruk. Fungsi dan tujuan etika. Di sini ada fungsinya terdapat 2 dan tujuannya ada 1, yaitu sebagai subjek, yaitu untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Sedangkan sebagai objek, yaitu cara melakukan sesuatu yang didasarkan pada moralitas. Sedangkan tujuan dari etika sendiri yaitu untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pengertian baik itu seperti segala perbuatan yang terpuji. Pengertian buruk segala perbuatan yang tercela. Misalkan pengertian baik itu menolong, sedangkan untuk pengertian buruknya itu misalkan mencuri. Ada 3 alasan perlu adanya etika. Yang pertama adalah pluralistis, di mana kita hidup di masyarakat yang makin pluralistis dan dihadapkan dengan sekian banyak pandangan moral yang seringkali bertentangan. Yang kedua adalah orientasi. Kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Transformasi ekonomi, intelektual, dan budaya yang menantang budaya tradisional. Dalam situasi ini, etika membantu agar kita tidak kehilangan orientasi. Yang terakhir adalah ideologi. Banyaknya tawaran ideologi sebagai penyelamat. Etika membantu kita agar sanggup menghadapi ideologi-ideologi itu dengan kritis dan objektif, dan membentuk penilaian sendiri agar tidak mudah terpancing.
di sini ada jenis-jenis etika. Yang pertama adalah etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif, etika yang berbicara tentang suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Etika yang menyoroti secara rasional dan kritis tentang apa yang diharapkan manusia mengenai suatu yang bernilai. Misalkan adat istiadat, kebiasaan, hal yang dianggap baik atau buruk, tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan untuk etika normatif, etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Etika normatif mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam individu, yaitu harus adanya kejujuran, kedisiplinan, loyalitas. Di dalam lingkup masyarakat, terdapat etika bisnis, etika komunikasi, dan lain-lain. Nah, saya tambahkan ini adalah ada perbedaan dari jenis etika deskriptif dan normatif. Etika deskriptif memberikan gambaran dan membahas fakta yang berkembang di masyarakat dengan tanpa memberikan interpretasi secara tajam dan lugas. Sedangkan etika normatif melakukan penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Macam-macam norma, saya tambahkan adalah macam-macam norma, yaitu norma sopan santun yang menyangkut tata cara hidup dalam pergaulan sehari-hari. Norma hukum yang memiliki keberlakuan lebih tegas karena diatur oleh suatu hukum dengan jaminan hukuman bagi pelanggar. Norma moral yang sering digunakan sebagai tolak ukur masyarakat untuk menentukan baik buruknya seorang sebagai manusia, misalkan menampilkan diri sebagai manusia dalam profesi yang dijalani. Macam-macam etika. Di sini ada dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar, bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Etika yang membahas tentang kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia itu bertindak secara etis. Etika inilah yang dijadikan dasar dan pegangan manusia untuk bertindak dan digunakan sebagai tolak ukur penilaian baik buruknya suatu tindakan. Contoh adalah Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, UUD, perpajakan, dan sebagainya. Yang kedua adalah etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan. Yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Penerapannya dapat berupa bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Selain itu, penerapannya juga dapat berupa bagaimana menilai perilaku diri dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan. Etika khusus ini dibagi menjadi dua bagian. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individu ini adalah etika yang berkaitan